Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi. Kembali lagi bersama saya Rake dalam bincang pembahasan buku saya sendiri, yaitu Open Minded, sebuah seni berpikir bebas. Apalagi kalau bukan buku ini ya. Nanti kedepannya buku-buku yang lain juga mungkin akan saya ulas, tergantung situasi, kondisi, dan toleransi. Kebetulan hari ini saya ada tes untuk menjadi bekerja tetap ya di suatu perusahaan tempat saya bekerja, tapi saya tidak mau menyebutkan apa perusahaan tempat saya bekerja. Yang jelas saya mohon teman-teman untuk bisa mendoakan saya untuk lulus dalam tes tersebut dan akhirnya saya bisa menata kehidupan ekonomi lah, menata ekonomi dalam keluarga saya dengan lebih baik dengan status pekerja tetap itu. Oh ya, sebelum bekerja bikin konten video, sorry, bercanda. Tetap belajar dulu, kemudian siap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Saya tidak secerdas itu tanpa belajar. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang bab 3, yaitu jadilah pengemis ulung dan sejati. Nah, jadi apa maksud dari jadilah pengemis ulung dan sejati? Nah, sebenarnya kan yang kita tahu selama ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang di bawah ini kan pengemis, dan pengemis itu adalah pekerjaan yang kalau bisa dihindari karena biasanya cuma meminta kan, tanpa, mungkin kebanyakan sekarang orang mengemis tanpa mau mencoba bekerja terlebih dahulu, mereka mampu atau tidak. Padahal kita lihat pengemis zaman sekarang itu banyak yang mampu untuk melakukan aktivitas pekerjaan lain yang lebih bernilai lah ya. Nah, tapi coba kita simak dulu pembahasan jadilah pengemis ulung dan sejati ini. Oke. Allah bukan tukang ingkar janji, bukan tukang pelin-pelan dan rajin melupakan komitmen, seperti manusia-manusia durjana yang terhampar hampir di seluruh wilayah bumi. Nah, jadi kita bahas lagi tentang keagamaan sebenarnya. Ya, yang dimaksud jadi pengemis di sini, pengemis ulung ini adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mengemis, doa kan meminta ya. Jadi kita meminta secara ulung, gimana sih? Menjadi pengemis ulung dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, jadi kita perlu mencamkan firman Allah yang ini, bahwa segala apa yang kita pinta jangan ragu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Oke. Pasti sebagian besar dari kita beranggapan bahwa Allah berbual di dalam setiap firman-Nya tentang pengabulan doa. Pasti banyak yang merasakan selama ini bahwa beberapa doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kaya, kita belum kaya. Kita meminta pekerjaan yang tetap sebagai pegawai tetap, kita belum permintaan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pasangan hidup, itu juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang merasakan hal seperti itu sampai dengan saat ini. Namun apakah kalian harus buru-buru untuk menjudge bahwa Allah itu pembual dalam merealisasikan firman-Nya tadi? Tidak. Allah sungguh tidak sepembual itu. Ingat, saya hanya memantik cara berpikir teman-teman. Bukan berarti saya seorang agamawan yang ulung atau seorang pakar filsafat Islam, hanya karena saya membahas tentang pengabulan doa ini. Oke. Mintalah apapun yang engkau inginkan, tapi jangan lupa untuk berterima kasih tentang apa-apa yang saat ini telah engkau genggam dalam hidupmu. Maka ini baru yang namanya adil. Jangan sekali-kali kita menuntut keterkabulan doa kita yang baru, sementara kita lupa untuk mengingat-ingat betapa banyak keterkabulan doa kita yang sebelumnya. Jika keinginan kita sebelumnya sudah cukup mudah untuk Allah kabulkan, maka sudah sewajarnya apabila keinginan kita yang ini
agak sedikit terhambat untuk dikabulkan secara cepat. Alasannya, karena Allah tidak mau kita terlena dalam buaian kenikmatan dunia yang kemungkinan besar akan membuat orientasi keimanan kita berbelok arah dari ridho oriented menjadi hajat duniawi oriented. Kemudian apabila memang hajat kali ini cepat terkabul cepat, berarti Anda harus bersyukur. Karena lagi-lagi Allah masih menganggap Anda mampu menerima konsekuensi dari keterkabulan doa ini. Maka jangan sampai kenikmatan itu engkau jadikan ajang untuk bermaksiat. Camkan itu baik-baik. Dan ada lanjutan kalimatnya. Jika doamu tidak terkabul, itu artinya memang dirimu pasti akan tak kuasa terhadap mudarat akibat keterkabulan doamu nanti. Atau akan ada saatnya permintaanmu itu dikonversi menjadi kumpulan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk buat apa saya berdoa sementara doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita harus bersabar dan kita harus berpikir secara lain, berpikir dengan lebih dalam lagi mengapa doa kita dihambat untuk dikabulkan. Saya tutup dengan quotes panjang saya, bukan quotes tapi kalimat yang saya anggap penting dalam buku ini. Karena dengan tidak dikabulkannya permohonan kita itu, maka dalam hati akan muncul sekumpulan kalimat yang mengintrospeksi diri. Sudah sepantas apa saya untuk meminta? Oh, ternyata saya belum cukup baik dalam melaksanakan perintah Allah agar mampu menarik perhatian Allah, supaya Dia mudah memberikan apa yang saya pinta nantinya. Akhirnya kita disibukkan dengan berbuat baik, buah dari introspeksi diri tadi. Lambat laun, bahkan kita tidak akan memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang kita pinta, karena kita sudah paham maksud Allah menunda keterkabulan doa kita, yaitu agar kita lebih maksimal dalam beramal. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Intinya tetaplah menjadi pengemis yang ulung dalam berdoa. Kita berdoa dengan sebaik-baiknya, namun jangan berburuk sangka jika Allah belum mengabulkan permohonan kita, karena tentunya Allah punya maksud lain, punya tujuan lain, agar kita bisa introspeksi diri bahwa kita ini sebenarnya belum terlalu baik kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita harus bersabar. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ujian hari ini, semoga lulus. Meskipun jawaban kita berbeda-beda, tapi tujuan kita adalah sama, yaitu lulus. Karena untuk lulus ada banyak jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.